Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini saya bersama teman-teman kelompok saya mempresentasikan sejarah yang berjudul Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme. Kami menggunakan Abdi Saifuddin, Yai Arga, Ainul Yakin, Tegal Taruk, Amal Pada A, Alvina Indah A, Aditya Raja S, Z, Alimatul Maula S. Latar belakang pada tahun 16 abad Eropa mulai berdatang ke Nusantara karena kekayaan alamnya utama rempah-rempah. Yang membawa VOC Virgin Octave Convergence tahun 1906 dan tahun 1062 yang diberi kekuatan besar untuk berdagang membentuk pasukan karena menjajah dari awal kolonialisme memberi mulai VOC memakan monopoli, memecah belah kerajaan lokal dan setelah VOC bubar tahun 1799 kekuasaan digantikan oleh pemerintahan Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa dan Gujarati membuat penderitaan rakyat semakin parah. Sebelum abad 1919 awal perlawanan rakyat Mataram Indonesia. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Agung Hamengkusumo. Lawan ini jadi pada tahun 1928 dan 1929 karena Sultan Agung ini mencari VOC dan proses turun wilayah Jawa. Meskipun dua kali melakukan serangan Mataram dan mengingat wilayah dan akhirnya yang lebih besar. Perlawanan yang banyak terhadap VOC Komisi Dagang Komisi Politik dan perlawanan yang ditandai dengan berbagai tindakan termasuk perusahaan kebun-kebun untuk VOC dan perlawanan dari Makassar. Namun konflik internal antara perusahaan militer dan berkaya kesulitan haji yang didukung VOC merupakan perlawanan Banten. Akhirnya terutama Bukit Tayasa ditangkap oleh VOC pada 1983 dan jatuh di bawah pengaruh VOC. C. Perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC yang dikenal juga sebagai Perang Makassar adalah serangkaian pertempuran antara Kesultanan Goa, Makassar dan VOC yang berlangsung dari tahun 1666 hingga 1669. Perang ini merupakan salah satu konflik terbesar di Nusantara pada abad ke-17 dan melibatkan upaya keras Sultan Hasanuddin untuk mempertahankan kedaulatan Makassar dari campur tangan VOC. Tokoh penting Sultan Hasanuddin, Laksamana, Cornelis Spelman, Aron Palaka. Periode setelah abad ke-13. A. Perang Patri. Perang Patri pada tahun 1803 sampai 1838 dilatar belakangi oleh perbedaan antara kaum Patri dan kaum Adat di wilayah kerajaan Bagio, Sumatera Barat. Kaum Patri yang dipimpin oleh ulama yang baru kembali dari Mekah ingin menerapkan ajaran Islam secara murni dan memberantas praktik-praktik adat yang dianggap tidak Islam, seperti perjudian, sabung ayam, dan minum-minuman keras. Patimura terdapat juga perlawanan lain yang muncul setelahnya, meskipun tidak sebesar dan konstruksi perang Patimura. Perlawanan ini juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari penjajah dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rakyat. Latar belakang perlawanan: 1. Monopoli perdagangan, 2. punya paksa, 3. kebijakan Presiden Sakura Skonberger, 4.
4. Perasaan tertindas. Dampak perlawanan: 1. Korban jiwa. 2. Penerapan kebijakan yang lebih ketat. 3. Semangat perlawanan. C. Perang Diponegoro. Perlawanan Diponegoro yang dikenal juga sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajah Belanda pada masa itu. Pangeran Diponegoro seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta memimpin perlawanan ini sebagai raja campur di tangan Belanda dalam urusan kerajaan dan pembebasan rakyat rakyat. Perang Diponegoro merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang memberikan semangat perlawanan rakyat terhadap penjajahan dan cita-cita kemerdekaan. D. Perang Banjar. Perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tambelah II sebagai Belanda 1869 yang seharusnya adalah Pangeran Hidayatullah. Sangat besar dari masih terasa juga saat ini. Dampak tersebut tambah dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Berikut penjelasan mengenai dampak kolonialisme di Indonesia. 1. Bidang politik: pembentukan pemerintah kolonial, pembatasan kemerdekaan politik, berbagai daerah administrasi, pendidikan politik yang terbatas. 2. Bidang ekonomi: eksploitasi sumber daya alam, monopoli perdagangan, perkembangan industri, ketergantungan ekonomi. 3. Bidang sosial: pemisahan golongan masyarakat, perubahan nilai dan budaya, pendidikan dan pengetahuan, perubahan sistem kerja, perubahan pola hidup. Dari kelompok kami, 13 anak